Semuanya baik-baik saja. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ini sudah berjalan luar biasa. Kita kembali berada di tempat ini. Hari yang sangat spesial sebenarnya hari ini, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan ya. Hari Minggu dari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Memang banyak saudara kita yang tidak bisa datang. Ada beberapa yang kalau berjalan ada sampai dan kepala lagu ya mereka tidak bisa datang, tapi kita yang percaya mereka juga bisa beribadah. Kalau kalian juga semuanya mobil Pak, kami ibadah di sini tapi gerejanya tutup, rupanya ibadah padang, ibadah padang ya, jadi ibadah padang itu seluruh jemaat itu tak berapa, ada 100 orang kalau jemaat itu yang mereka orang-orang ada padang, misalnya kita ibadah di dalam gereja. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hari ini saudara kita akan kembali kepada firman Tuhan. Tentunya sedikit banyak kita akan menyinggung tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kamu kasih judul hari ini. Ya. Ia tidak ada di sini. Ya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ya. Dalam Lukas 24 ayat 5 dan 6. Kita akan baca apa yang dikasih oleh Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 6. Mari silakan dibuka Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dan mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengenal Dia yang hidup di antara orang yang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu itu saudara ada 3 perempuan datang ke Yesus dan membawa rempah-rempah ya untuk dikasih dalam jenazah Tuhan Yesus. Tapi ketika sampai di sana apa yang terjadi? Ternyata itu sudah tidak ada. Dia bingung, kenapa ini? Siapa mereka ini saudara? Yang ketakutan itu, yang ketakutan mereka itu. Ketika batu terguling dan mereka melihat ada 2 orang yang berdiri yang ada di samping batu dekat mereka itu. Ya, pakainya berkilau-kilau. Mereka adalah Maria dari Magdala, ya. Maria dari Magdala. Kemudian juga Yohana, ada juga Maria ibu Yakobus. Nah itu 3-3 ini datang untuk melihat pagi-pagi benar pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disiapkan oleh mereka. Kalau akhir-akhir ini saya sering melihat saudara ada saudara-saudara kita ya malam pasca itu mereka juga datang ke kuburan atau kemarin mereka datang makan, ada yang membersihkan dan sebagainya. Itu saya seperti itu. Ya mungkin karena mengacu dari sini saja, ya mungkin seperti ini ya. Boleh saja dilakukan dari dikasih oleh Tuhan. Bersihkan. Kami pun beberapa waktu yang lalu sebelum itu kami sudah datang. Lihat ini sebuah enggak ada sebuah kita cek lagi ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka ini ketakutan 3 orang ini. Mengapa kamu mencari Dia? Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Nah, ini saya menarik. Yang hidup di antara orang mati, Ia tidak ada di sini. Ya, Dia telah bangkit. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, harusnya ketika dia mendengar Ia tidak ada di sini, ini yang mereka melompat, puji Tuhan. Berarti Yesus telah bangkit, benar seperti yang dikatakan pada waktu itu. Saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, pada akhir-akhir ini saudara, ya, pada akhir-akhir ini iman Kristen itu sering diserang oleh orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengenal tentang Kristen, tidak mengenal kitab
Mereka menyerang kita, datang sini berkali-kali. Dari depan, belakang, kiri kanan, bertubi-tubi mereka menyerang kita. Tapi setelah kita mendengar kesaksian daripada Yohana, kemudian juga Maria dari Magdala dan Maria daripada ibu Yakobus, saya mau katakan, jangan goyah dengan serangan itu. Amin. Jangan goyah. Kenapa? Mereka menyerang hanya berdasarkan asumsi mereka. Mereka menyerang hanya berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Gak ada dasar sama sekali mereka itu ketika menyerang kekristenan. Mereka menyerang kita hanya berdasarkan kebencian, hanya gara-gara kita berbeda dengan mereka, hanya gara-gara kita tidak sama dengan mereka. Kita serang dari diri kanan, seolah kita ini salah dan sebagainya. Kenapa seperti itu, saudara? Sekali lagi, saudara, meskipun seperti itu, jangan melakukannya. Kesaksian dari 3 wanita ini sudah membuktikan dari kita. Yang jelas, saudara, 2000 tahun yang lalu, para murid-murid telah menjadi saksi mata bahwa makam Yesus yang kosong itu membuktikan Yesus sudah naik, sudah diangkat, sudah bangkit dari kematian. Yang kedua adalah bahwa kebangkitan adalah fakta sejarah. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Seperti cerita sejarah bangsa kita sendiri. Ya. Betul-betul fakta sejarah, betul-betul terjadi kebangkitan Yesus, bukan hanya sekedar peristiwa sejarah yang penting begitu saja, tetapi juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan iman kita. Sangat kuat itu hubungannya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, akhir-akhir ini, saudara, banyak fenomena yang terjadi. Banyak orang Kristen, mereka meninggalkan Yesus, mereka malas, mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan kekristenan. Banyak artis akhir-akhir ini yang meninggalkan kekristenan. Mungkin Bapak Ibu Saudara banyak dengar. Bertahun-tahun mereka mengikut Yesus, bertahun-tahun mereka menjadi orang percaya, tapi tiba-tiba mereka meninggalkan Tuhan. Kita sedih, saudara, tapi bagaimana lagi itu keputusan daripada mereka. Kita nggak bisa apa-apa, ya, kita hanya berdoa saja. Yang kedua, fenomena yang terjadi akhir-akhir. Orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang sering berkata demikian, orang Kristen kok hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini fenomena. Sudah banyak meninggalkan Tuhan, kemudian ada lagi orang yang tahu firman Tuhan, mereka tidak melakukan seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Pertanyaan adalah mengapa? Ya, mengapa mereka itu meninggalkan Tuhan? Mengapa orang-orang itu tidak menjadi Kristen lagi? Mengapa mereka menjadi mualaf dan lain sebagainya? Satu, saudara, satu kemungkinan, ya, kemungkinannya adalah karena mereka nggak paham tentang kebangkitan, nggak tahu apa itu kebangkitan, ya. Atau kebangkitan dia itu hanya dangkal, pengetahuannya dangkal saja. Apa sih bangkit itu? Ya. Dia anggap kebangkitan itu seperti biasa-biasa saja, kejadian yang biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya. Itu sebabnya mereka tinggalkan Tuhan. Atau yang kedua, mereka betul-betul nggak paham sekali tentang kebangkitan. Jadi pengetahuannya sedikit, mereka tinggalkan dulu. Pengetahuannya tentang kebangkitan sedikit saja. Yang kedua, atau bisa jadi mereka benar-benar nggak paham apa itu kebangkitan. Tadi saya katakan, saudara, relevansi hubungan kebangkitan itu dengan iman Kristen itu sangat erat sekali. Orang yang tidak memahami ini akibatnya mereka meninggalkan Kristus, mereka meninggalkan kekristenan. Mereka tidak paham, akhirnya mereka tidak menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Makanya kalau orang di luar sana bicara seperti itu tidak salah. Kenapa? Karena orang Kristen tidak ngerti. Tidak ngerti. Kita kadang-kadang merasa dihakimi, mereka kita sakit hati. Padahal kadang-kadang kita sendiri tidak paham. Ya. Tidak paham. Apa itu kebangkitan, apa itu namanya juga kita tidak jadi pelaku firman Tuhan.
ibadah selalu saja firman itu saja. Orang pernah berkata, Pak Mark ini kalau menyampaikan firman Tuhan, waduh keras, pedas itu orang. Saya mau katakan saudara, kalau firman Tuhan saya sampaikan dengan manis-manis terus saudara, tapi Bapak Ibu saudara kena diabetes. Kena diabetes firman Tuhan. Firman Tuhan semakin keras dan keras. Kalau firman Tuhan manis itu, itu malah sakit kita. Diabetes rohani. Tapi saya senang juga diingatkan seperti itu. Waktu dikasih oleh Tuhan. Ini firman seperti itu. Sekali lagi saudara, firman Tuhan yang kita dengar harus kita kupas. Ya mungkin kita harus kasih kelulungan begitu saja. Ya, kalau kasih kelulungan begitu saja, 1 menit 2 menit selesai. Ya selesai. Itu Tuhan. Kita perlu belajar Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ada orang ininya enak kita lihat. Saya mau katakan saudara, biasakan mendengar sesuatu yang benar meskipun tidak enak. Biasakan mendengar sesuatu yang benar meskipun tidak enak. Daripada benar, daripada enak, tapi tidak benar. Bagi saya pribadi, saya lebih baik mendengarkan sesuatu yang benar meskipun itu pahit. Firman Tuhan seperti itu. Ada kita tajam, seperti pedang bermata dua, seperti pedang yang betul. Itulah firman Tuhan. Kalau tidak seperti ini, orang begitu saja kadang-kadang dia masih tidak mau berubah. Ini makanya kalau orang di luar sana itu orang Kristen, itu orang percaya, tapi kehidupannya tidak seperti orang Kristen. Dulu pernah sampaikan, Pak, saya nggak ibadah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau saya di gereja, Pak, saya itu seperti di ladang. Tapi ketika saya berada di ladang, saya berada seperti di gereja. Terus kalau saya tidak ibadah. Oh begitu, iya Pak. Kalau saya nggak ibadah, saya di ladang. Perasaan saya di gereja. Oh, saudara semua dikasih itu. Makanya orang-orang, kalau orang di luar sana seolah menghakimi kita, anggap saja itu memang suatu pecut, ya, pecut supaya kita sadar. Ayo kita kembali kepada peraturan yang ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bisa jadi mereka meninggalkan Tuhan karena orang-orang Kristen di sekitarnya tidak menjadi berkat. Ya. Sudah nggak paham tentang kebangkitan, pemahamannya hanya sedikit saja. Ada orang-orang sekitarnya tidak mendukung dia lagi. Ya. Saudara semua ini kan. Jadi kemungkinan mereka pemahaman tentang kebangkitan sangat dangkal. Dia anggap kebangkitan sesuatu yang biasa saja. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana Yesus yang mati kemudian dikubur dengan kebangkitan sesuatu yang biasa saja. Saya tidak pernah menemukan dalam tokoh-tokoh agama manapun tokoh mereka mati bangkit lagi tidak ada. Betul ya? Ada. Hanya Tuhan kita, Yesus mati bangkit kembali. Tapi orang menganggap itu biasa-biasa saja. Itu peristiwa yang biasa kok. Nah orang yang seperti ini, tapi mereka jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu yang dikasih orang yang menyadari bahwa kebangkitan relevansinya dengan iman itu sangat kuat. Mereka akan bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu ketika Maria dari Magdala, Maria ibu Yakobus maupun juga Yohana, ketika dua orang berkata, "Ia tidak ada di sini," dia berteriak, "Haleluya!" Berarti Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga,
Mengapa mereka meninggalkan Tuhan? Mengapa mereka tidak menjadi pelaku daripada firman Tuhan biarpun orang Kristen? Karena apa? Tidak percaya dengan kebangkitan. Biarpun orang Kristen sendiri tidak percaya dengan kebangkitan. Sudahlah mati-mati. Sudah mati-mati. Mau gimana lagi? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mereka menyangkal kematian, mereka menyangkal kebangkitan. Dengan cara apa? Menyangkal kematian. Menyangkal kematian Yesus. Ya, mereka menyangkal kematian Yesus. Dengan mengatakan apa? Yesus tidak pernah mati. Yang disalib itu bukan Yesus. Mungkin orang berkata seperti itu. Itu yang mati itu bukan Yesus itu. Orang lain yang disuruh makan. Nah, orang-orang tidak paham seperti itu. Ini menyangkal kematian Yesus dengan membuat suatu cerita. Oh, Yesus tidak mati, yang disalib itu adalah orang lain yang lebih baik daripada Yesus. Orang-orang Kristen, orang-orang bodoh itu bukan Yesus seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mereka itu menyangkal dengan cara demikian. Mereka tidak percaya kepada daripada Yesus dengan cara menyangkal kematian Yesus, bahwa yang mati itu bukan Yesus. Yang kedua, mereka munculkan ajaran-ajarannya. Mereka munculkan ajaran-ajaran yang bahwa tidak ada kebangkitan dari kematian, tidak ada kebangkitan, sudah mati dan tidak ada kebangkitan lagi. Mereka munculkan seperti itu. Banyak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang mengajarkan demikian. Orang mati juga akan dibangkitkan. Jangan cari itu. Ini terjadi di Korintus juga seperti itu, sudah. Di Korintus, 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Ya, yang terjadi seperti itu. Orang-orang di sana itu menemukan, mereka bertemu dengan para pengajar-pengajar yang mengajarkan bahwa itu tidak ada kebangkitan dari kematian. Itu sebabnya Paulus itu bagaimana meyakinkan mereka yang sudah terpengaruh ini ajaran-ajaran yang tidak benar ini. Di dalam ayat 12, ada pengajaran di Korintus yang meluas bahwa tidak ada kebangkitan daripada orang mati. Tidak ada kebangkitan orang mati yang sama percaya saja. Nah, melihat fenomena seperti ini sebagai seorang hamba Tuhan, Petrus dan Paulus tentu saja kita terbebani. Oke, bisa dibiarkan itu sebabnya dibilang mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 20, Paulus jelaskan itu semuanya. Ini dampaknya sangat bahaya kalau dibiarkan begitu saja. Itu tadi, orang yang tidak paham tentang kebangkitan atau adanya kebangkitan daripada orang mati, akhirnya apa? Mereka meninggalkan. Apa bedanya Kristen dengan agama lain? Apa bedanya orang percaya Yesus dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus? Kalau begitu. Nah, ini kalau cepat-cepat Paulus tidak bertindak kan bisa terjadi seperti itu. Dianggap sama saja. Ya, dianggap sama saja. Cepat-cepat Paulus bertindak karena dampaknya sangat signifikan. Pada waktu itu saudara semua yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 12 begini. 1 Korintus pasal 15 ayat 12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, bagaimana mungkin ada orang yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati di antara kamu? Orang-orang Korintus pada waktu itu berkata seperti itu. Itu sebabnya kata Paulus dalam ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selanjutnya dampaknya apa? Dampak orang yang menyangkal kebangkitan daripada orang mati satu. Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak akan dibangkitkan. Yang kedua, jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemerintahan para rasul. Apa gunanya? Hari-hari para rasul, para nabi diberitakan ini tentang ajaran Tuhan, tentang ajaran kekristenan, tentang itu siapa Kristus, tapi semuanya akan sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Sia-sia. Seperti misalnya saya khotbah, tidak ada gunanya.
Makanya orang-orang itu banyak meninggalkan Kristen menjadi malas dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah dampaknya apa? Jika Kristus benar-benar tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Percuma kita percaya kepada Yesus. Apa gunanya kita percaya Yesus? Apa bedanya kita percaya dengan tokoh-tokoh agama lain? Selama ini kita mati-matian dihujat sana sini, dihina, diolok sana sini, dihantam perkataan sana sini dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau Kristus tidak bangkit? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, iman kita itu bertumbuh pada kebangkitan Kristus. Salah satunya ini. Iman kita bertumbuh pada kebangkitan Kristus. Begitu Kristus bangkit, itu sudah menjawab itu semuanya. Ajaran-ajaran diajarkan oleh para rasul pada waktu itu terjawab semuanya sekarang. Terjawab semuanya. Benar yang diajarkan para rasul Yesus bangkit. Makanya ketika pada dua orang itu yang kelihatan pakai pakaian berkiloan itu, dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit seperti yang pernah dikatakan pada waktu dia jadi di Galilea. Nah, kalau kita kembali ke Galilea kan terlalu jauh, kan? Ya. Nah, kita bahas Galilea kan lain kali saja. Apa yang terjadi di Galilea sana? Tapi yang jelas apa yang dikatakan Galilea yang terjadi pada waktu itu, ketika Maria, kedua Maria itu bersama dengan Yohanes, itu yang terjadi persis seperti terjadi di Galilea, persis seperti yang dikatakan pada waktu di Galilea. Yang keempat, saudara, jika Kristus tidak bangkit, maka kita telah menjadikan Allah itu Allah yang berbohong. Bohong saja Allah itu. Ya, bohong. Katakan dulu ini, jawaban 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta kepada Allah. Ini Paulus berkata. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti saya itu bohong kepada Allah. Ya, bohong terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Tuhan berkata, telah membangkitkan Kristus, ternyata tidak dibangkitkan. Nah, berarti telah menjadikan Allah yang bohong. Ujung-ujungnya itu tadi saudara, kita dihina dan lain sebagainya. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini, selanjutnya dampak menyangkal daripada kebangkitan orang mati adalah satu. Jika Kristus tidak bangkit, maka binasalah semua orang mati dalam Kristus. Sama, iya kan? Kalau Kristus tidak bangkit, kita pun juga akan bangkit. Sama, saudara, dengan orang-orang di luar sana, dengan orang-orang yang percaya pada Kristus, kita pun juga akan mati. Ya. Akan mengalami kebangkitan. Di dalam ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Mengapa? Karena Kristus tidak bangkit. Oleh sebab itu saudara, ketika kita membaca ini, ternyata bahwa kebangkitan menjawab keraguan-keraguan kita. Ketika Yesus mati, murid-muridnya sempat kacau. Ya. Nah, bangkit memberikan jawaban. Mereka ragu, mereka kacau, mereka jadi semangat kembali. Ternyata dikatakan Tuhan di Galilea itu adalah benar. Yesus akan bangkit. Haleluya. Iya, Bapak Ibu, semua terjawab. Terjawab. Nah, orang Kristen tidak memiliki pengharapan akan kehidupan di surga. Gara-gara apa? Menyangkal kebangkitan. Akhirnya tidak percaya. Bagaimana aku bisa hidup di surga? Bagaimana aku bisa hidup kekal? Bagaimana aku bisa hidup bersama Yesus kalau Yesus sendiri saja tidak bangkit? Kalau bahasa terjemahan lain begini, saudara. Kalau Kristus tidak membangkitkan dirinya, ya tidak membangkitkan dirinya. Bagaimana dia bisa membangkitkan kita? Ya. Mungkin gak Yesus membangkitkan dirinya sendiri? Ya. Mungkin apa tidak? Dia Allah. Ya. Yesus kan juga Allah. Jadi kadang-kadang kita masih terjebak di dalam terjemahan yang tidak tepat saja. Bapak Ibu berkata itu. Nah, pada ayat 12 saudara menunjukkan bahwa ada pengajaran yang berubah di Tuhan Yesus. Gak ada kebangkitan daripada orang mati
Bahwa karena kan dipercaya oleh mereka saat itu sudah. Tetapi sekarang puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan ya. Di dalam ayat 20. Sekalipun ada doktrin, sekalipun ada ajaran yang menyangkal kebangkitan orang mati, namun kebenarannya adalah bahwa Kristus benar-benar bangkit. Nah, orang boleh mengajarkan gak ada kebangkitan daripada orang mati, tapi faktanya Kristus bangkit. Iya. Sesuai dengan kitab suci dan disaksikan oleh orang banyak 2000 tahun yang lalu. Karena itu kita tidak perlu meragukan kebangkitan tentang kebangkitan Yesus Kristus. Orang pernah berkata seperti itu, orang Kristen itu halu, hidup berkhayal saja, Yesus bangkit dan sebagainya. Nah, hari ini kan jawab apa? Yesus bangkit. Itu saya katakan dulu. Mereka mengejek kita, mereka mengolok kita. Kekristenan apa? Hanya asumsi mereka, tidak ada dasar. Hanya berdasarkan pemikiran kebencian dan karena keberbedaan saja atau tidak sama mereka dengan kita. Oleh sebab itu sekali, jangan goyah. Haleluya. Jangan goyah. Ya, kalau seperti ngejek seperti itu, kita tidak akan goyah. Faktanya kebangkitan adalah sejarah. Faktanya 2000 tahun yang lalu, murid-murid itu sudah banyak menjadi saksi. Ya. Sekarang Kristus telah dibangkitkan dari orang mati. Dia telah menjadi buah sulung dari mereka yang telah meninggal. Haleluya. Ya. Tetapi nyatanya Kristus sudah dihidupkan kembali dari kematian. Inilah jaminan bahwa orang-orang yang sudah mati akan dihidupkan kembali. Nah, ini jaminan kita. Di dalam ayat 20 dikatakan begini, ya, ayat 20. 1 Korintus 15:20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kebangkitan saudara. Kebangkitan Kristus itu pilar daripada iman kekristenan. Kalau kita percaya kebangkitan Kristus, kita juga percaya Kristus membangkitkan kita. Haleluya. Kita menjadi bersama dengan Dia. Nah, setelah itulah percaya kebangkitan, baru kita belajar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Jangan sampai kita percaya, tetapi kita tidak melakukan. Itu jadi pilar iman daripada kekristenan. Relevansinya dengan iman sangat kuat sekali. Semakin kita percaya kebangkitan, iman kita semakin kuat. Harapannya itu pasti bahwa kita hidup bersama dengan Dia, hidup dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Satu, karena jika Kristus tidak bangkit, maka pokok-pokok ajaran kekristenan lainnya nggak berarti. Kalau Kristus tidak bangkit, semua ajaran kekristenan itu nggak ada artinya. Ya buat apa? Kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Dia, tapi Dia nggak bangkit. Kan nggak ada gunanya. Bagaimana orang ngomong seperti itu, tapi dia pun tidak seperti itu, gitu maksudnya. Karena jika Yesus tidak bangkit, maka pokok-pokok ajaran kekristenan tidak berarti sama sekali. Nggak ada efek dengan kita. Mengapa kebangkitan berpilar dari iman, saudara? Yang kedua adalah karena kebangkitan memberi motivasi, semangat, harapan, dan kepastian keselamatan. Itu sudah kepastian, sudah pasti sudah diselamatkan. Terus kita bersyukur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kemarin sudah kita peringati tentang kematiannya, di mana hukuman kita dia yang tanggung, dia yang tanggung. Yang ketiga adalah kebangkitan adalah pilar iman ke Kristus. Karena apa? Menjamin kebangkitan setiap orang percaya. Semua tidak percaya dijamin oleh Dia. Masalahnya itu tadi, ya. Masalahnya adalah kita menjadi pelaku firman atau tidak. Setelah kita percaya bahwa kita juga akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Karena faktanya apa?
meninggalkan kekristenan hanya gara-gara uang dan lain sebagainya. Ya. Itu faktanya demikian ya Bapak Ibu yang saya saudara. Entah gara-gara apa, pokoknya banyak alasan lah itu, banyak alasan. Tetapi saya mau sampaikan saudara, kebangkitan yang merupakan pilar daripada iman ini yang harusnya menguatkan kita. Oleh sebab jangan sampai iman kita itu goyah. Jangan kita tinggalkan Yesus hanya gara-gara hal-hal duniawi. Ya, jangan sampai. Apapun yang terjadi, apapun jangan tinggalkan. Mungkin kita diejek, dihina dan sebagainya. Yesus diolok, dihina. Dan pada waktu ditangkap sendirian kok itu murid-murid pergi semuanya, Petrus saja menangkap sendirian. Saya mau tanya, apakah Yesus salah ditinggalkan itu? Apakah Yesus berbuat salah sehingga Yesus ditinggalkan sendirian? Enggak, Yesus tidak salah. Hanya karena mereka nggak ngerti saja apa yang terjadi kepada Yesus, mereka tinggalkan Yesus. Seolah-olah orang yang sendiri itu adalah orang yang salah. Ini yang salah. Ya. Yesus itu sendiri ditinggalkan, mereka semuanya pergi, tapi Yesus tetap di dalam kebenaran. Tapi orang cenderung orang yang sendiri adalah sesuatu yang salah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Makanya saya bisa katakan ya, di dalam negara demokrasi ini, saya sendiri banyak itu orang setuju, apalagi dengan voting suara terbanyak itu saya paling tidak setuju. Ya. Saya paling tidak setuju ada suara terbanyak itu. Jadi kurang lebih dari 15 orang. Kalau ada satu orang saja saudara punya pendapat yang berbeda dengan 14 orang, sementara satu orang yang pendapatnya adalah yang 14 orang adalah tidak benar, kemudian voting, mereka di voting siapa yang benar? Yang 14 orang kan? Artinya siapa yang berkuasa? 14 orang, orang-orang yang tidak benar kan? Begitu. Makanya orang-orang percaya prinsipnya seperti itu. Ya. Biarpun orang melangkah yang berbeda, orang banyak melangkah yang berbeda, tapi kita tetap sedang dalam kebenaran. Karena kita meyakini bahwa yang kita lakukan adalah benar, dan itu memang sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip itu saja. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang terjadi, jangan karena hal-hal dunia, jangan karena hal-hal duniawi. Sesuatu sifatnya itu senang sementara, mau memuaskan keinginan saat kita tinggalkan Yesus. Kebinasaan saudara. Kemarin saya katakan, ya, biaya dosa itu kematian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, kebangkitan Kristus itu berbicara bahwa kekristenan itu tidak berfokus pada kehidupan di dunia ini. Itu mengajarkan demikian. Kekristenan itu gak fokus pada kehidupan di dunia ini, tetapi berfokus pada kehidupan di surga. Itulah kebangkitan. Makanya ketika kebangkitan kita peringati, ayo kita kembali fokus pada kehidupan surga, fokus pada hal-hal sifatnya hidup kekekalan. Memang saudara kita perlu menikmati berkat Tuhan, betul ya. Kita perlu yang namanya makan, kita perlu yang namanya cari makan. Tetapi itu bukanlah fokus utama kita. Lalu, ya. Siapa di dunia yang tidak perlu makan? Ada saya yang suruh bekerja. Memang kita perlu menikmati berkat Tuhan, kita perlu yang namanya berkat-berkat jasmani perlu. Karena firman Tuhan berkata, jangan makan kalau tidak bekerja. Saya mau katakan sekali, firman Tuhan itu berkata seperti ini. Itu dikatakan kepada orang yang pada waktu itu melakukan sesuatu yang sia-sia.
yang nganggur, hari-hari hanya dia nyabu, hari-hari dia melakukan sesuatu yang tidak berguna, itu sudah menyambut firman Tuhan itu datang. Daripada kamu seperti itu, jangan kamu makan. Jangan makan kamu. Kalau makan sesuatu yang sia-sia, nah firman Tuhan itu konteksnya ke sana. Nah, cuma kan sekarang ini orang pegang, jangan kau makan, kalau tidak kau bekerja. Nah, pokoknya itu dipegang pada latar belakangnya ada firman itu datang. Gara-garanya apa? Dilihat pada bentuk orang yang nganggur, orang yang tidak ada suatu pekerjaan, tapi dia mau makan, yang dilakukan melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia, tidak ada gunanya sama sekali. Ini saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, konteks yang salah apa di sini? Ya, konteks dari konteksnya tidak dipahami. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kekristenan tidak berfokus pada kehidupan di dunia, tetapi berfokus pada kehidupan di surga. Kita memang perlu menikmati berkat Tuhan, kita memang perlu makan, kita perlu hal dunia, tetapi itu bukanlah fokus kita. Haleluya. Sekali lagi, firman Tuhan itu memang keras, ya, keras. Itu lagi. Makanya orang tua sedikit-sedikit firman Tuhan singgung lagi, dan sebagainya. Kalau kita sering tersinggung, saudara, berarti ada sesuatu yang salah di dalam diri kita. Ya. Ada sesuatu yang tidak benar di dalam diri kita. Karena kalau kita tidak tersinggung, ternyata kita memberi ya benar kalau seperti itu. Kalau kita tidak tersinggung, berarti yang kita selama ini adalah benar gitu. Ini Bapak Ibu yang saya Tuhan. Saudara semuanya kasih Tuhan. Sedikit saya mau singgung lagi saudara. Saya tidak sempat menyelesaikan daripada PowerPoint karena tadi malam itu waktunya yang sudah cukup tinggi, malam sudah ngantuk luar biasa. Mengapa saya dikatakan Kristus itu yang sulung saudara? Ada orang berkata begini. Mengapa Yesus Kristus itu dikatakan sebagai yang sulung dibandingkan dari orang-orang yang telah mati? Bukankah ada beberapa orang yang telah meninggal dihidupkan kembali? Bukankah ada orang yang sudah mati kemudian dihidupkan kembali? Betul ya? Kita pernah dengar, bukankah anak janda Sarfat itu juga dibangkitkan oleh Elia? Nah, apa bedanya maksudnya dengan Yesus itu? Kenapa Yesus dianggap yang sulung sementara anak janda dari Sarfat itu dibangkitkan oleh Elia? Bukankah Yesus juga pernah membangkitkan Lazarus? Kenapa Lazarus tidak dianggap yang sulung kemudian demikian? Jadi mengapa dikatakan Yesus sebagai yang sulung atau buah sulung yang bagian dari kematian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak janda Sarfat itu hidup kembali dari kematian, namun dia mati lagi. Nah, dibangkitkan tapi mati lagi. Henok, Elia naik ke surga, namun bukan dalam konteks keselamatan, tidak. Lazarus benar dibangkitkan kembali, namun nanti juga dia mati lagi. Nah, kalau Yesus sekali bangkit, ada tetap bangkit hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah saudara semua yang berkata oleh Tuhan. Itu sebabnya kebangkitan Kristus dari kematian menjamin keselamatan, menjamin kehidupan yang kekal setiap orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya untuk main musik masuk depan dalam mengenal firman Tuhan ini. Kita akan satu pujian kepada Tuhan kembali. Kemenangan terjadi di sini. Mari saudara semua yang dikasihi Tuhan,
Kita renungkan firman Tuhan ini. Kemenangan telah menjadi bagian daripada kita dan diberikan kepada kita. Ya.
Kalau pasal telah terjadi keraguan-keraguan, kebimbangan akan iman kami, oleh kebangkitan telah menjawab semuanya. Kini Tuhan kami semakin yakin bahwa kami pasti bangkit, pasti hidup bersama dengan Bapa di surga. Kebangkitan telah menguatkan kami, Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami yang masih kami berada di dunia ke dalam tangan. Kiranya Tuhan pimpin kami, tolong kami, supaya kami dengan hikmat dari Tuhan menjadi pelaku daripada firman. Di dalam nama saya berdoa. Haleluya. Amin. Kita serahkan kepada Tuhan.